Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan ini saya sudah sangat lama tidak membuat live. Cuman ini karena darurat sekali. Saya melihat dengan mata hati saya, ini umat Islam Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, khususnya setelah ada polemik nasab Bani Alawi. Ini yang membuat kisru atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut condro saya. Bahkan secara logika saya itu ya jelas sekali, bukan belum tentu dari hatinya, tapi itu bayaran. Artinya ada yang skenario, ada apa yang nyuruh atau yang apa itu diatur oleh, ada sutradaranya. Karena mendadak di samping itu mendekati Pilpres 24 ya. Jadi tujuannya macam-macam, targetnya itu macam-macam. Tujuannya supaya pamor habaib hilang, habaib ahli sunnah maksud saya. Begitu juga kiai yang ahli sunnah, yang amar ma'ruf nahi mungkar, supaya nggak punya pamor, hilang. Tujuannya itu. Nomor 2, kalau sudah hilang, kayak yang ada di rapat-rapatnya kelompoknya IMAT itu, kan ada rapat yang bocor ya, dibocorkan, kalau ini begini, ada begitu, nanti habaib hilang. Terus suwe-suwe yo Habib Lutfi ya dihilangkan pamornya. Tapi alhamdulillah tidak berhasil ya, dan seterusnya. Jadi yang pertama diantemi itu adalah FPI atau Habib Rizik dan seterusnya, yang apalagi Bibahar. Hasil diuju-ujui, di skenario, di rekayasa sekali. Mungkin saya husnuzon, Bibahar sampai bilang Wali Songo nggak punya keturunan ya, karena anak-anaknya perempuan semua, masalah itu ya direkayasa. Artinya mungkin ada orang tanya, dikongkon tanya, yang jebak, dia bilang, mungkin yang tanya itu Wali Songo itu punya anak laki-laki apa enggak, punya keturunan laki-laki enggak, nasab. Dipanas-panasi gitu. Akhirnya keluar kata-kata itu. Ini husnuzon saya kepada Bibahar, wallahu a'lam. Tapi saya sendiri ya sebagai manusia ya mangkel juga ya, dibilang Wali Songo enggak punya keturunan laki-laki, itu mangkel juga. Tapi ya sekedar husnuzon aja seperti itu. Mungkin ada yang jebak, ada yang seperti dulu ada Bibahar dicucuk kakinya, mungkin ya ada orang disuruh begitu supaya
ketok habaib itu sombong-sombong ya. Padahal yang sombong ya 1-2 oknum, Bang. Walhasil ini permainan fitnah istilahnya. Bahasa lagi ini fitnah. Jadi saya ulangi lagi, itu targetnya macam-macam nanti supaya capres yang dari Arab, dari Yaman supaya nggak dipilih, dituduh yang ini. Padahal capres dari Yaman, keturunan Yaman ya, itu mbah-mbahnya dulu termasuk pejuang kemerdekaan, dan nasionalis, artinya bukan rasis, dan tujuannya macam. Dan yang paling mengerikan saya karena dari dulu sudah melawan Syiah lillahi ta'ala, bukan disuruh orang, dari hati saya sendiri, karena saya tahu bahayanya Syiah. Bahkan kemarin ada keponakan saya yang DPR pusat itu, tugas DPR berkunjung ke Teheran atau ke Iran, itu cerita bahwasanya kuburannya Imam Hakim menjadi jalan, Imam Muslim menjadi jalan, mungkin Imam Baihaqi juga jadi jalan. Imam-imam hadis itu kuburannya jadi jalan. Mereka mementingkan Syah bin Fadl atau apa itu, Fadl bin Syah, atau orang Syiah, ulama Syiah. Inna lillahi wa inna. Imam Ghazali kuburannya juga terlantar, katanya dioro-oro. Hasil di Iran tuh kuburan ahli sunnah, ahli hadis khususnya ini hilang. Bahkan sekarang kuburannya Ahmad bin Hambal yang ada di Irak, ketika saya ke sana itu juga katanya kepangan sungai Furat atau Dijlah katanya. Ya, ini mungkin rekayasa Syiah. Karena kalau Iran udah lama dikuasai Syiah ya, setelah ada revolusi Ayatullah Khomeini itu. Nah sekarang Irak sendiri kan juga dikuasai Syiah. Di sana nggak kelihatan ahli sunnah itu di Irak sekarang, kecuali di makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan Abu Hanifah. Lainnya sudah dikuasai Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah besar. Ini yang saya khawatirkan, Indonesia ini disyiahkan. Kalau nggak mau Syiah, dihancurkan, dihabisi. Ini yang saya takutkan. Jadi saya sudah dengar waktu sebelum ada Muktamar Lampung, saya dengar dari informasi dari sebagian orang bahwasanya Said Akil itu sudah diberi oleh rezim ini bagian-bagian tanah di IKN, ibu kota Nusantara itu. Nah, jadi mungkin karena Said Akil ini dari dulu kan membela Syiah, dia dulu pernah jadi Khatib Am membela Syiah, kemudian saya counter pendapatnya itu, omong-omongannya yang mengatakan Nabi Muhammad gagal dalam mempersatukan Arab atau apa itu, dan bahwasanya Abu Bakar itu membuat slogan Al-A'immatu min Quraisy, seolah-olah itu bukan hadis, buatan Abu Bakar. Na'udzubillah min, sudah lama lah.
Dan ketika dia menjadi ketum PBNU kan, dia ngetokno, ini takia namanya, ngetokno Asy'ari. Tapi kan ngantemi Wahabi, tapi kan nggak pernah ngantemi Syiah ya. Dia hanya bertopeng atau apa, berkedok Asy'ari atau Syafi'i. Tapi sekarang ini setelah dia gayanya ngalah dengan Yahya Sako, setelah dia mantan ini malah mau bikin hall Wali Songo di Jakarta besok hari Sabtu ya. Dan ini sebelum hall kan tuh bagus apa itu Mas, mengalihkan nasab Wali Songo dari Uraidi atau Ba'alawi diarahkan kepada Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini kan salah satu imam 12 Syiah. Dan kemarin videonya Said Akil ditanya bagaimana pemaparan tuh bagus apa? Nur Fadil Mogi. Itu bagaimana pemaparan nasab ke Musa Al-Kazim. Dia hanya bilang itu belum final, itu masih penelitian. Tapi kan nggak disalahno. Wah, ada kemungkinan nanti dibenarkan. Padahal saya dulu langganan buletin Aula ya, Aula Surabaya milik NU. Itu jelas Gus Dur mengatakan Wali Songo itu keturunan Al-Uraidi dan dia pernah ziarah ke Al-Uraidi. Walhasil Ba'alawi atau ya Habaib Ba'alawiyin ini keturunan dari Alawi ya. Bani Alawi kan. Ini mengaku keturunan Al-Uraidi ya, dari jalur Ubaidillah. Entah benar atau tidak persisnya kita nggak tahu, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kan dari Uraidi. Lah ini Gus Dur juga mengakui Wali Songo itu keturunan Uraidi. Lah sekarang kok Fuad Pleret, tuh bagus, Nur Fadil iku ngaku apa keturunan Musa Al-Kazim. Secara tingkatan nasab kan di atas, Bang. Musa Al-Kazim ini di atas Uraidi. Ini gimana kok pindah kakek ya? Katanya mengidolakan Gus Dur. Gus Dur, bapak pluralisme dan seterusnya. Sekarang kok Gus Durnya ditendang demi nafsu birahi, nafsu apa? Politik atau nafsu uang. Biar pisah dengan Habaib gitu tujuannya kan, musuhi Habaib. Sekarang Wali Songo mau dipindahkan dari Al-Uraidi atau Ba'alawi ke Musa Al-Kazim. Bahkan ada yang mengalihkan ke Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan wah, ngurusak-ngurusakan. Kemarin sudah saya sampaikan di malam Jumat di Al-Anwar ya. Kemarin Mbah Mun ta'aluk dengan qasidah Gusyadnya Habib Abdul Haddad, wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhali kam imamin ba'dahu khalafu min husadatun bila urifu mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnil Bakiri khairi wali wa aliyin dil ulal yakini. Ali Al-Uraidi. Ali Uraidi itu ingat saya dalam bacaan dulu saya itu ya Sada jelas, cuman bukan Sada Al-Husaini, A'immatus Sada Al-Husainiin. Kuburannya di Desa Uret di Madinah. Sekarang ditutup sama oleh Wahabi. Dulu bisa ziarah. Jadi saya ulang lagi, ini bahaya sekali. Tolong
yang pengen menyelamatkan diri dan anak cucu dari kita ahli sunnah jamaah, tolong ditolak lah, harus ditolak. Sudah ada tulisan gerakannya Imaduddin yang disetir oleh apa, tukang skenario ya. Ya mungkin ya itu tadi yang pernah jadi ketua umum PBNU itu mungkin ya penyetirnya. Pinter sekali. Ini disuruh dukung, ini disuruh setengah dukung ya. Ini disuruh nentang atau setengah nentang. Memang sudah lihai dalam berpolitik. Ini kalau kita nggak sadar, kita akan terkecoh, dibawa kepada Syiah karena dia sudah punya lahan di IKN. IKN ini mau dijadikan Indonesia Cina, apa namanya, Indo-Cina ya. Kita bukan Indonesia lagi tapi Indo-Cina. Tapi karena di situ ada saham-sahamnya atau tanah-tanahnya Said Akil, tentu dia punya deal-dealan dengan rezim ini agar menyelamatkan umat Islam yang Syiah atau yang pro Syiah, yang bikin hall untuk Musa Al-Kawim, Imam 12 dan seterusnya. Ini selamat. Tapi kalau yang Wali Songo dibawa ke Syiah, padahal yang kita tahu Wali Songo itu ahli sunnah wal, yang Syiah itu namanya Siti Jenar. Ada video Said Akil membenarkan ajaran Siti Jenar. Kalau Gus Dur itu yang pertama kali mengkampanyekan Siti Jenar menjadi wali ya. Dulu di pesantren kita benci dengan Siti Jenar, tapi karena Gus Dur menyanjung Siti Jenar, melawan status quo, melawan ini, kayak dia, revolusioner atau apalah dikatakan seperti itu, melawan pemerintah, melawan apa. Ini akhirnya di pesantren sekarang tidak ada yang benci, 1-2 aja ya. Tapi ini mau dijadikan madhab resmi Syiah, Siti Jenar juga Syiah. Jadi mari kita waspada, tolong diboikot, jangan ikut ya. Acara hall Wali Songo. Wali Songo sudah ada hallnya sendiri-sendiri. Saya bukan iri atau hasut atau motif duniawi saya ini. Saya nggak punya apa-apa. Partai nggak punya, NU juga nggak punya. Nggak jadi pengurus NU juga nggak jadi pengurus partai. Saya nilai ta'ala. Saya juga nggak pernah diundang hall Wali Songo di mana-mana ya. Karena saya keras dengan Gus Dur ya, gara-gara itu nggak apa. Tapi saya juga masalah keturunan Uraidi, saya sama dengan Gus Dur Wali Songo itu ya, keturunan Uraidi. Nggak ada Wali Songo keturunan Al-Hasani, nggak ada. Nggak ada dulu keturunan Musa Al-Kawim, nggak ada. Adapun manuskrip katanya macam-macam itu, itu manuskrip apa yang anyar, yang asli di Banten, di mana? Di Banten, di Cirebon, ya, Palembang juga, ya, di Palembang, di Padang, di Kajoran, silsilah nasabnya Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri, semuanya itu disebut Alawi bin Ubaidillah, ya. Itu yang bukan rekayasa dari Belanda, sudah ada di kerajaan-kerajaan itu. Dan Belanda itu pengen menghilangkan kerajaan,
cuman dia pelan-pelan, Pak. Nah, akhirnya berhasil kerajaan dihilangkan lewat Soekarno kan. Soekarno ngakunya mengumpulkan dana revolusi untuk melawan Belanda, tapi hakikatnya ngabisi kekuatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi dari satu sisi kita kita terbebas dari Belanda, terbebas penjajahan dari Belanda dan Jepang, ya, lewat perjuangan Soekarno kita ikut bangga, ya. Tapi menghilangkan kerajaan-kerajaan Islam itu kita juga ikut sedih. Kita nggak ikut-ikut, nggak ikut mendukung, karena itu hakikatnya adalah proyek Belanda itu. Akhirnya Islam melemah, seperti sekarang. Naudzubillah min dzalik. Tolong, ini saya darurat. Saya nggak punya massa secara organisasi. Saya hanya punya pondok Al-Anwar, warisannya Mbah Mun. Saya hanya punya santri-santri yang sekarang nggak tahu yang alumni ikut saya atau tidak. Saya nilai ta'ala ini saya sampaikan kepada kaum santri dan kaum NU, karena saya ngajar orang NU, ya, walaupun saya bukan pengurus NU, dan tapi saya kan nggak pengajar orang NU, komunitas NU, kebanyakan orang mondok kan orang NU, jadi saya punya hak nuturi seperti ini. Saya sudah berlawanan dengan Gus Dur, dengan Said Akil sudah lama. Ini sayang dia sudah tua, mungkin hampir 70, kok masih getol untuk mensyiahkan Nusantara lewat NU, atau bahasa dia Islam Nusantara, ya. Padahal Islam Nusantara itu turunan atau terusannya Islam liberal, ya, jilnya nggak punya pamor. Saya lawan juga Ulil Absar dulu. Nah, sekarang jadi Islam Nusantara, disahkan di Muktamar Jombang, ya. Padahal saya sudah menentang sebelumnya dan setelahnya, ya. Tapi masih diteruskan. Akhirnya ini dibawa ke Syiah. Kalau sudah di Syiah, walah. Naudzubillah min dzalik. Syiah ini ngakunya sih bertuhan dan seterusnya. Tapi arkanul iman khamsatun atau apa, yaitu rububiyah atau uluhiyah. Terus iman bil rububiyah, bin nubuwah, bil ma'at, ya. Walhasil pokoknya rububiyahnya nubuwah, wilayah. Jadi Imam 12 itu di atas para nabi dan para malaikat, itu Khomeini. Dan videonya Said Akil yang terakhir itu menyebut Ayatullah Khomeini, Pak. Hasil itu Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman berapa itu mengatakan min dururiyati madzhabina, dasar-dasar mazhab Syiah 12 itu bahwasanya Imam 12 itu maqaman la yablughu nabiyyun mursan wala malakun muqarrab, punya kedudukan yang tidak dicapai oleh nabi utusan atau malaikat muqarrab. Jadi nabi Imam 12 itu di atas nabi, di atas malaikat, bahkan mengatur dunia, Pak. Dan seterusnya. Walhasil mengingkari al-ma'ad. Ma'ad itu
apa namanya, bukan kok kebangkitan, bukan kita mati terus bangkit ya. Ma'at itu artinya roj'atu aliyin. Ali akan datang, akan mencambuk Abu Bakar, Umar, dan akan menghabisi orang-orang yang menentang Syiah. Naudzubillah min. Jadi itu kebangkitan seperti itu, bukan mati ada nafkah ula, nafkah thaniyah seperti kita. Ini kan rusak-rusakan. Dan sholatnya di jamak terus ya, zuhur sama asar jamak, tak takdim tak takhir, maghrib sama isya jamak juga. Akhirnya sholat 3 kali ya. Kayak omongannya adik Armando ya dulu, sama dengan itu. Alhasil ini gerakan Syiah Madani dimulai oleh Gus Dur, dilanjutkan dan diperjuangkan keras oleh Said Aqil. Alhamdulillah saya mencium, semoga ciuman saya ini benar, Yahya Saquf, ketum PBN ini kok masih membela Bani Alawi ya. Dan ada tulisan Ustadz Fakhruddin, tulisan dari Yai Dr. Yai Fakhruddin Ahmad Fakhrur Razi ya. Ahmad Fakhrur Razi, Ketua PBNU bidang keagamaan. Ini sudah kuat sekali. Kenapa enggak direwes ya oleh pendukung-pendukung IMAT, Fuad Pleret, Tubagus, apa itu, Nur Fadil dan lain-lainnya. Kenapa enggak didengarkan, enggak diperingatkan? Juga diperingatkan oleh Kiai Daniel ya dari Kendal, diperingatkan lagi oleh Kiai Imran Mutawakil, sudah diingatkan oleh orang alim-alim seperti itu. Walaupun ya mungkin ada yang salah dikit dua, namanya manusia ya ada salahnya. Hatta kitab takrib yang kita buat pegangan di pesantren juga ada qaul dhaif-dhaifnya ya. Tapi kan terkenal barokahnya, ikhlasnya. Mereka berdalil bahwasanya wali-wali itu mengakui Bani Alawi, termasuk Mbah Mun, Kiai Hasan Ginggong ya, Kiai Humaidi Pasuruan yang sering mimpi Rasulullah SAW. Itu mereka mulia karena menghormati habaib dan lain-lainnya. Ini bagaimana kok sekarang ada mustahid baru ya, yang nggak pernah ngarang kitab besar, nggak punya santri besar, nggak punya pondok besar, kok bisa mengalahkan Mbah Mun, Mbah Hasyim Asy'ari ya. Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qawanin Asasiyahnya menukil dawuhnya Habib Ahmad bin Segaf yang punya kitab Fawaidul Makkiyah ya. Dan ingat saya Hasyim Asy'ari juga bangga ada Habib ngelem-ngelem Nahdlatul Ulama ketika masih berdiri jadi kenapa begitu? Kok sekarang begini nih? Kok berubah mau total? Ini jelas proyek Kenapa ada pitutur-pitutur? Ketua Umum PBNU Yahya Saquf 2 kali mengatakan kita harus husnudzon, sudah selesai ini kalau kita ngikuti sesepuh NU, Masyaikh NU. Diperingatkan oleh Kiai Fakhrur Razi ya, Daniel, Imran Mutamakin, Kiai Imam Mukhasis ya, dan lain-lainnya. Kalau ada yang bilang, loh habaibnya kok diam? Ya gimana ya, masa kan mereka dituduh imigran masa imigran kok bela kan? Ya kitanya yang merasa dapat ilmu dari habaib, merasa dapat barokah dari habaib ya, merasa
eh, kita punya mendapat jasa dari habaib, rotib hadat, rotib atos, hizib sakron, ya, wirdul latif dan lain-lainnya, kitab Nasaidiniyah kita baca, kan kita harus terima kasih, harus membela mereka, bukan kok mereka yang harus membela. Nah, yang terakhir masalah DNA, ya, tes DNA. Loh, itu kan budu-buduan itu, nggak pakai ilmu, nggak pakai fikih itu, tes DNA itu nggak ada ulama fikih yang bilang tes DNA itu menentukan nasab sama sekali. Ini tuh rekayasa, nanti di setting, bisa di setting, ya, sama dengan vaksin kemarin, ya, vaksin itu settingan biar umat Islam hancur. Sekarang yang vaksin-vaksin kan sakit jantungnya, ya, paru-parunya dan seterusnya. Tolong selamatkan diri kita, keluarga kita, umat kita dari bahaya komunis, Syiah, abangan, dendamnya orang Syiah kepada saya, kepada teman-teman saya, Kiai Buya Yahya, ya, tolong ini dendam-dendam mereka diwaspadai. Mereka komunis juga punya dendam, ya, kepada yang lurus-lurus itu, yang masih tetap kayak Banser zaman dulu, ya. Banser zaman dulu itu ya amar ma'ruf nahi mungkar, keras, ketoprak sing lakone Gusti Allah turu, ya, Gusti Allah mati, langsung dibubarkan, melawan komunis. Sekarang Bansernya disuruh jaga gereja, ya. Ini kemarin baru di Bukit Nim tau apa, ada peresmian gereja Katolik, pakai selawatan, Bang. Pakai terbangan selawatan. Nauzubillah min dzalik. Inilah rusak-rusakan. Inilah tujuannya IKN, tujuannya rezim ini, tujuannya Said Akil seperti itu, agar umat Islam terbiasa dengan dimurtadkan, dengan Syiah, mencaci ulama, mencaci habaib, suwe-suwe mencaci sahabat, lama-lama yang mencaci Rasulullah, Al-Quran seperti Abu Janda, Adi Armando dan seterusnya itu, mencaci maki Al-Quran. Na'udzubillah. Ini sudah terjadi, cuman yang kita khawatirkan tambah besar, tambah melebar. Ini kalau kita nggak melawan atau kita nggak menentang, ini nasib anak cucu kita bagaimana? Tapi kalau melawan atau menentang, kita akan disegani. Kalau kita ikhlas karena Allah, bukan mencari kekuasaan atau mencari dunia. Cukup sekian, semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap Islam ahli sunnah wal jamaah, mengikuti wali songo yang ahli sunnah wal jamaah. Masih wallahu yadina wa yakum al muslimin ajma'in ala sirat ila sirat mustaqim wa yuthabbituna alaih wa yuthabbituna wa ilma alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafnya ada yang kurang. Tadi saya bilang ini saya takut acara Haul Wali Songo nanti itu agendanya yang terselubung adalah mensyiahkan Indonesia, wabil akhos NU atau apa, warga NU. Indikasinya adalah satu, bahwa yang mengaku punya tesis ilmiah tentang nasab Wali Songo, nasab Ba'alawi, ya, putusnya Ba'alawi dari Rasulullah SAW, yaitu Imad Al-Bantani, itu mengandalkan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditemukan oleh orang-orang Syiah dan diterbitkan oleh Syiah. Setelah dihujat orang banyak,
katanya tesis ilmiah tapi dihujat orang banyak ya. Itu dia kemudian pindah ke Tahdzibul Ansab juga, Syiah juga. Ketika orang-orang yang membela Pak Alawi berhujah dengan kitabnya Al-Jannadi As-Suluk ya itu dia bilang nggak bisa dibuat alasan, itu lebih mudah daripada Syajarah Mubarakah. Loh, berarti masih berbicara Syajarah Mubarakah lagi. Padahal itu buatan Syiah yang dilemparkan, dinisbahkan kepada Fakhruddin Razi. Walhasil ini ada benih-benih Syiah sekali nyata sekali, supaya kita ahli sunnah biasa membaca atau membuka kitab-kitab Syiah, membedah, membaca kitab-kitab Syiah. Dua, bahwa ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu Tubagus Mogi dan Fuad Blarat dan disetujui oleh Imad tentunya, dan komplotannya ini Wali Songo diarahkan kepada siapa? Imam Musa Al-Kadzim. Imam Musa Al-Kadzim adalah salah satu dari imam 12 di Syiah Isna Asyariyah. Dan kemarin Kiai Said Akil juga menyebut Ayatullah Khomeini dalam videonya terakhir. Ini indikasi kuat Syiah. Nah, ini ada lagi indikasi yang lebih kuat lagi yang saya lupa atau baru ketemu tadi pas sholat zuhur, adalah bahwa tanggal Sabtu besok itu tanggal 11 itu hari-hari yang dirayakan di Teheran atau di Iran oleh Syiah. Mereka gebuk-gebuk gegernya, mukul-mukuli badannya dan seterusnya. Ini adalah ciri khas orang Syiah. Ini indikasi yang kuat sekali bahwasanya itu mau disyiahkan. Kalau andaikan omongan saya ini benar, artinya terjadi, ya memang itulah yang kita takutkan. Andaikan mereka dengar ceramah saya ini kemudian mereka merubah siasat, itu namanya takliyah. Jangan percaya. Sudah jelas nyebut Ayatullah Khomeini, berarti ada permainan dana dan lain-lainnya ya dengan orang negara Syiah. Asal negara ini dengan IKN, dengan Omnibus Law, dengan undang-undang kesehatan yang baru ini mau menghabisi umat Islam, mau menghabisi orang Arab secara umum, kecuali orang Islam yang Syi'i atau yang pro abangan, pro komunis mungkin akan diselamatkan. Kalau yang ahli sunnah nggak senang dengan Gus Dur atau nggak senang dengan Siti Jenar ya, ini akan dihabisi. Kalau yang sesat seperti Panji Gumilang, Mahat Zaitunya aman-aman saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini program-program yang saya bisa bikin ini ya karena pengalaman dulu, dari dulu sudah ngerti trik-trik mereka. Waspadalah. Nah, saya bukan berarti jadi Wahabi juga bahaya. Cuman ya tidak sebahaya Syiah.
Orang Syiah itu tadi sholatnya nggak kopenan, jamaahnya apalagi nggak kopenan. Dan kita di Indonesia ini merasakan banyak orang abangan, orang tarikul jum'ah ya, tarikul sholat, tarikul jamaah. Ini ya kita sudah merasakannya. Ini adalah imbas dari aliran Siti Jenar kan, atau aliran kebatinan. Ini kita sudah punya Syiah kuno, mau ditambahi lagi Syiah Imam 12 atau Syiah Itsna Asyariyah. Di Irak banyak ulama ahli sunnah dibunuh. Bahkan dulu waktu Ayat Khomeini revolusi juga banyak membunuh ahli sunnah. Mereka jadi Syiah sudah berkuasa di Iran. Ayatullah Khomeini sekarang juga berkuasa di Irak ya. Sekarang mau dilebarkan ke Indonesia. Waspadalah umat Islam, bersatulah wahai habaib yang ahli sunnah, bersatulah wahai kiai yang ahli sunnah untuk menghadapi bahaya Syiah dan komunis. Dan insya Allah kita juga akan selamat dari bahayanya Wahabi dan lain-lainnya, atau radikalis atau khawarij, insya Allah, karena kita buminya Wali Songo. Amrozi itu ceritanya sebagian orang itu dihukum katanya itu ya karena ingin ngebom situs salah satu Wali Songo, entah sudah nampel entah mana. Jadi kalau orang berani jahat dengan Wali Songo, ini akan hancur ya. Hasil kita ini bukan tempat radikalis, tapi insya Allah tempat amar ma'ruf nahi munkar, ajaran Wali Songo. Kemarin Kiai Imad membahas atau menukil info bahwasanya Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramaut. Bahkan nukil juga kuburannya di Najaf. Najaf itu adalah pusatnya Syiah. Jadi ini adalah proyek pembataran nasabah Alawi ini tujuannya adalah supaya wong ziarah ke Najaf tidak ziarah ke Hadramaut, supaya menjadi terbiasa dengan Syiah, supaya bosan dengan ahli sunnah wal jamaah, bosan dengan membaca qasidah wa ila sibtain nantasibu nasaba mafi min dakhani kam mislu Zainil Abidin Ali dan seterusnya itu. Na'udzubillah min. Al-Uraidi diganti dengan Musa Al-Kazim. Ini jelas proyek besar-besar Syiah. Waspada umat Islam. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.